Pagi hari di tepi laut, di depan rumah Marji, tampak membersihkan diri setelah menancapkan beberapa batang pohon bakau. Beberapa saat, Samiah keluar dari dalam rumah. Sudah pulang kok rupanya Marji. Berapa banyak pohon bakau yang kau tanam hari ini? Ya lumayan. Lumayan itu berapa? Ya lumayan. Banyak. Yang aku tanya itu jumlahnya Marji. Ya sedikit lebih banyak dari kemarin istriku. Wajahmu tampak senang. Sepertinya banyak yang kau dapat hari ini. Atau kau memang lagi senang? Ya banyak. Tapi aku tidak menghitungnya. Tidak ada teh panas untuk istriku. Samiah terdiam beberapa saat. Marji menatap dalam wajah Samiah. Tidak menyediakannya untukku istriku. Padahal katamu aku sedang bahagia hari ini. Tapi kau malah sebaliknya. Apa kau sedang tidak bahagia hari ini? Kau sudah tahu Marji, pagi ini tidak ada teh panas. Tapi bukan berarti aku tidak bahagia. Tapi kenapa kau tidak menyediakannya untukku istriku? Marji terdiam beberapa saat menatap Samiah yang juga tampak gelisah. Kau tampak berbeda hari ini Samiah. Perkataan dan rautmu kamu menunjukkan itu. Apa kau tidak senang dengan apa yang aku lakukan setiap hari? Menanam dan menyayangi bakau. Tidak, aku suka. Aku suka apa yang kau lakukan setiap hari. Bahkan aku bangga. Tapi kenapa kau tidak menyediakan teh panas untukku? Memang tidak. Apa gula dan tehnya habis atau kita tidak mempunyai persediaan air hujan untuk dimasak? Mungkin bagaimana? Kau mulai bersikap aneh istriku. Beberapa hari ini kau menunjukkan sikap yang aneh padaku dan sejak aku datang aku menemukan sikap itu padamu. Aneh? Aneh bagaimana? Alasanmu itu yang aneh. Hari ini aku tidak melihat isi dapur. Itu sudah jelas kan? Tidak ada yang aneh. Kau sedang sakit? Tidak. Marji kembali terdiam, merenung, matanya beberapa kali melirik Samiah. Pohon bakau yang aku tanam sudah mulai tua dan beberapa rantingnya sudah mulai kering. Aku akan mengumpulkan dan mengambilnya besok. Kau bisa menjualnya ke pasar dan kita bisa mendapatkan uang untuk berbelanja. Kau tidak perlu repot-repot memikirkan masalah uang. Aku bisa mencarinya. Kau bisa pergi ke tepi laut dan pulang dengan senang. Ya sudah, itu cukup bagiku kalau kau senang. Tapi aku tidak bisa senang kalau kau bersikap seperti itu. Marji bergerak meninggalkan Samiah, namun beberapa saat berhenti mendengar ucapan Samiah. Kau mau kemana suami? Tidak, aku tidak kemana-mana. Aku hanya ingin ke tepi pantai untuk melihat pohon-pohon bakauku yang aku tanam kemarin. Mungkin sudah ada yang mulai tumbuh. Kau tidak mau makan dulu. Kau marah denganku. Bukankah tadi katamu tidak memasak? Iya, tapi aku membeli 2 nasi bungkus untuk sarapanmu. Kenapa kau sekarang menjadi sedikit tersinggung dengan kata-kataku? Aku tidak tersinggung dengan ucapanmu. Bukankah sebaliknya? Bukankah sudah aku jelaskan? Aku tidak keberatan dengan apa yang kau lakukan. Syukurlah. Kenapa kau mendadak berubah? Aku hanya terpikirkan dengan pohon-pohon bakauku. Ada apa dengan pohon bakaumu? Apakah kau lelah dengan pekerjaanmu atau kau sudah merasa tidak ada yang memperhatikan pekerjaanmu sehingga kau merasa tidak ada manfaatnya? Bukan itu. Lalu kenapa? Kau tampak serius. Apa masalahmu? Laut itu... Laut itu kenapa? Bukankah dari dulu hidup kita tidak jauh-jauh dari laut? Jawabanmu itu semakin tidak jelas bagiku. Ya, pohon bakauku rusak karena air laut. Harusnya kau sudah tahu, di sebelah timur aku telah menanam pohon bakau 1 hektar. Dan sekarang tersisa beberapa pucuk saja. Belum lagi sebelah timurnya. Apa itu karena air laut? Ya, semua karena air laut dan... Dan apa? Bukannya pohon bakau itu tumbuh karena air laut? Kenapa kau malah menyalahkannya? Jawabanmu itu semakin aneh suamiku. Aneh? Apanya yang aneh? Alasannya yang aneh. Kau mulai meniru-niru kata aku istriku. Samiah tersenyum lalu masuk ke dalam rumah, kemudian keluar membawa lilin lalu menyalakannya. Hari semakin panas, kau malah datang-datang menyalakan lilin. Buat apa Samiah? Sabar dulu suamiku. Ini hanya sedikit kejutan. Bukankah hari ini hari ulang tahunmu? Kau juga tidak akan lupa kan dengan hari ulang tahunku?
Maaf, lilin ini hanya tingkat setengah karena aku tidak mampu membelinya yang utuh. Ditiup dulu, lalu aku akan buatkan teh panas untukmu. Kenapa harus ada ulang tahun istriku? Kau dengar suara ombak di belakang rumah kita? Ombak itu telah merobohkan pohon-pohon bakauku sampai aku luka dengan hari ulang tahunku. Suamiku, hari sudah semakin tua dan kita sering lupa dengan hari ulang tahun kita. Lilin ini bukan hanya sekedar perayaan, tapi peringatan bahwa 78 tahun lalu ada seorang jabang bayi yang terlahir dan sampai sekarang masih kuat melihat langit dan berada di sampingku. Sepertinya hidup ini akan berakhir seperti ini, tapi itu bukan Tuhan kita. Kau menyesal hidup denganku, istriku? Tentu tidak, suamiku. Bukankah ini juga pilihan kita? Meskipun kita tidak akan pernah membayangkan hidup berdua di laut seperti ini. Aku masih ingat ketika orang meninggalkan tempat kelahirannya dan kau tetap memilih di sini. Orang-orang sudah tahu rumahnya akan disapu ombak dan mereka menjual tambak-tambaknya. Kau salah, untuk kali ini keyakinanmu keliru. Maksudmu selama ini yang aku ketahui bukannya sebenarnya, tapi sudah terlalu lama suamiku. Sejak para warga satu persatu mulai meninggalkan kampung halaman ini. Aku akan menceritakannya, tapi setelah kau membuatkan teh panas untukku. Teh panas? Iya, teh panas. Bukankah katamu hari sudah panas? Kenapa kau menyuruhku membuatkanmu teh panas? Kau mau dengar ceritanya tidak? Iya, janji. Iya, aku janji. Ingat gulanya jangan terlalu banyak. Iya, aku tahu. Oh iya, sekalian nasi bungkusnya bawakan kemari. Ya pasti. Samia keluar dari rumah membawa segelas teh dan nasi bungkus. Ini nasi bungkus dan tehnya suamiku, anggap saja ini hadiah yang ke-78 tahunmu. Terima kasih, istriku. Tentu saja ini tidak pedas, bukan? Mudah-mudahan ini sesuai dengan seleraku. Mari kita makan bersama. Anggap saja ini rezeki dari Tuhan yang tak tertandingi pada hari ini. Kau masih suka romantisan seperti dulu? Kau masih seperti perawan yang kukenal dulu. Suka merayu dan malu. Apa ceritamu? Ya, nanti setelah kita makan. Tapi kau sudah janji. Ya, nanti mari kita makan bersama. Samiah dan Marji duduk saling berhadapan, makan bersama, dan baru beberapa suap, tiba-tiba Samsani muncul dari luar. Selamat siang Pak Marji. Selamat siang, maaf Anda menyapa saya? Ya benar, saya Samsani dulu penduduk kampung ini, tentu Anda masih ingat. Oh, sebentar, Samsani. Apa kabar? Mari silahkan duduk. Oh, Pak Samsani. Apa kabar Marji? Sudah lama tidak bertemu. Wajahmu masih seperti yang dulu, tidak hampir kutemui perubahannya. Kecuali raut mukamu yang semakin menua. Ya, Samsani, aku dengan istriku sudah lebih dari 15 tahun tidak bertemu dengan orang. Hingga rasanya aku hanya tahu bahwa kami mengalami sedikit perubahan. Samsani, sekarang kau tampak lebih cerah. Wajahmu tidak menunjukkan umurmu yang semakin tua. Kau tampak berbeda dengan kami, Samsani. Bukankah begitu, suamiku? Iya, Samsani kelihatan lebih bugar. Samia, kok jangan seperti itu. Kita masih sama seperti 15 tahun yang lalu saat aku masih tinggal di kampung ini dan masih sering bertemu. Aku hanya pindah jauh dari kampung ini dan mungkin itu keberuntunganku hingga aku sedikit berubah. Kalian pun mungkin mengalami banyak perubahan, bukan begitu Marji? Samiah, cepat ambilkan air untuk Samsani. Samsani, kau haus bukan? Kampung ini sangat panas kalau siang hari seperti ini. Jadi kau tidak akan kuat kalau harus tinggal di kampung ini. Tunggu sebentar ya, Samsani, akan kubuatkan minum untukmu. Aku masih seperti yang dulu, selalu ingin menghormati tamu. Tapi tidak perlu repot-repot, aku selalu membawa minum sendiri. Dan kamu tidak perlu menyiapkan minum untukku. Udahlah, jangan bersikap seperti itu. Kau adalah tamuku dan aku sebagai tuan rumah wajib menyediakan minum untukmu. Samsani mengeluarkan botol minuman dari dalam tasnya, dan Samia tetap masuk ke rumah membuatkan minum. Aku tahu dari awal ini akan memberatkanmu. Juga bagiku untuk menyampaikan hal ini padamu.
Ya, bagaimanapun kau punya alasan untuk menolak permintaanku. Tapi kau bisa bayangkan apa yang akan terjadi dengan masyarakat lainnya jika mereka harus mengantri hanya karena tidak bisa bongkar minyak dengan cepat. Samsani, aku punya banyak alasan yang kuat kenapa harus menolak penawaranmu. Dan itu bukan karena tidak iba pada mereka yang mengantri minyak. Baiklah Marji, kau punya alasan yang tidak perlu aku ketahui. Tapi bagaimana kalau aku memintamu separuh atau sebagian lahan bakomu, mungkin akan menerimanya? Tidak, maaf Samsani, aku menolak permintaanmu. Dan kau harus mengetahui alasanku karena kau bukan orang bodoh. Maksudmu? Kau tentu ingat 15 tahun yang lalu saat orang-orang kampung ini pergi meninggalkan rumah dan tambak mereka, bukan? Ya, aku ingat mereka pergi karena mereka ketakutan. Rumah dan tambak mereka akan hilang dalam waktu 1 tahun. Bukan hanya itu Samsani, kau tahu cerita selanjutnya bahwa mereka akhirnya menjual tambak mereka ke pengembang kilang minyak. Bahkan mereka yang pindah tidak dapat membeli tanah untuk membangun rumah. Mereka pergi entah kemana, yang jelas mereka tidak bisa meminta kembali tambak mereka. Yang aku tahu bahwa pihak pengembang telah menebarkan isu palsu dan cerita itu yang sesungguhnya terjadi Samsani. Dan kau menganggap aku sama dengan pihak pengembang yang dulu itu? Aku tahu kau mengira aku bagian dari mereka. Mungkin. Itu hanya cerita masa lalu Marji, dan cerita itu kini telah berubah. Tapi kau masih mengingat-ingat cerita yang tidak tahu kebenarannya. Dan sekali lagi aku tegaskan bahwa aku bukan bagian dari mereka. Apa kau berpikir kau lebih tahu dariku tentang kepergian para warga dari kampung ini? Apa kau berpikir bahwa tambak-tambak para warga yang dijual hanya karena alasan abrasi semata? Samsani, kalau kau masih mempunyai pikiran seperti itu, berarti bagiku kau masih bagian dari mereka. Kau terus mendesakku Marji dengan ceritamu itu. Apa kau merasa didesak olehku Samsani? Tapi alasanmu seperti itu aku akan tetap membantahmu. Sudahlah, hari mulai mendung. Mungkin tawaranmu cukup bagiku Samsani. Istriku cepat, kau lama sekali. Maaf Samsani, akhirnya agak lama. Ya, makasih Samia. Kamu mendengar percakapan kami, istriku. Sedikit. Itulah cerita sesungguhnya tentang kampung kita yang ingin kau ketahui. Samia, tentu kau tidak menuduhku sebagai seorang penjahat, bukan? Maaf kalau ceritaku tidak mengenakan. Aku hanya memberikan tawaran, lagi pula cerita itu hanya masa lalu dan tawaranku saat ini untuk kehidupan lebih baik. Maksudmu, kau memberikan yang terbaik untuk kehidupan kami? Tepat sekali Samia, sebagai manusia biasanya tentu ingin hidup lebih baik. Bukankah kau juga menginginkannya? Pasti jawabannya ya. Itu wajar Samia, dan kau pantas mendapatkannya karena kau juga manusia biasa sama sepertiku dan orang-orang lainnya. Tapi Sekali lagi Samia, inilah kehidupan dan orang harus berani berkorban untuk mendapatkannya. Yang terbaik dalam pilihannya walaupun itu sangat memberatkan. Itu semua demi cita-cita manusia itu sendiri. tapi bakal itu Itulah pengorbanan. kau mau mana aku? Apa yang ingin membuat? Sabar dulu, sabar. Pergilah nanti. Kalau kau bisa mencari bukti-bukti itu, lalu tunjukkan padaku bahwa aku bagian dari itu. Jadi ucapanmu Sabar. Ya, Anak. maafkan diriku Samia. Maaf Samia, apakah tawaranku salah hingga membuat Marji begitu keras menolaknya? Bahkan aku melihat di garis matanya untuk mempertahankan hutan bakau yang ia tanam. Kau minta pendapatku, Samsani? Aku tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Aku hanya kecewa. Kenapa dalam waktu 1 hari ini aku baru mengetahui cerita selebihnya tentang kamu itu tidak lain karena kau.
suamiku tahu tentang segala hal dari kapal yang sederhana dan dia tidak rela untuk menjualnya atau menukar dengan apapun. Kau tidak tahu bahwa telah banyak orang-orang sepertimu yang datang menghina suamiku mengenai kapal yang bersama. Bahkan sebagian dari perusahaan kau memberikan. Kau paham? Awalnya aku tidak tahu, tetapi setelah mendengar langsung dari kamu, aku paham bahwa pernikahan kamu ini adalah karena cinta dan Kau yakin dengan apa yang suamimu katakan? aku telah menemani suamiku dan dia tidak pernah aku percaya apa yang dia katakan. Aneh. Tidak ada yang aneh kalau kau memahami kalau mengatakan apa yang lakukan. Kau seperti orang yang hidup di masa kita, memahami persoalan dengan begitu sederhana dan menyelesaikannya dengan begitu. Itulah perbedaan kita. Kita sama-sama penduduk kampung ini. Tidak ada yang membedakan kita. Kau hidup di laut dan aku pun sama. Kita melewati persoalan yang sama seperti persoalan yang dihadapi kamu. Tapi cara kita berbeda dalam menangani persoalan itu sehingga jalan keluar yang kita cari pun berbeda. Itulah kau dan aku. Sudahlah Samia, aku tidak ingin membuang waktu dengan perdebatan. Apa kau tahu kenapa aku ingin suami? Aku tidak tahu Sansan. Mungkin ia mencari Rahmi. Rahmi? Maksudmu Rahmi mantan kepala desa? Iya, Rahmi yang sekarang tinggal di kampung sebelah? iya. Kau masih mengenalnya bukan? Ada apa denganmu Rahmin? Kenapa kau tampak gugup? Bukankah kau dulu dekat dengannya? Tidak mungkin, bukankah kami sudah meninggal 2 tahun yang lalu? Siapa yang menebarkan berita buruk itu? 3 minggu lalu aku masih menjumpainya di tepi laut mencari ikan. Jika dugaanku benar, dia akan datang bersama suamiku. Kau serius? Apa aku terlihat bergurau, Sansani? Aku datang dan kau malah mau pergi sama Sani. Bukankah kau menagih fakta dan bukti dariku? Aku tidak kemana-mana. Aku menunggu bukti darimu. Bukankah kau yang namanya Rahmi? Apa kabar? Baik seperti yang kau lihat, Samsani, aku masih sehat. Aku membawakan bukti dan fakta dari apa yang aku ucapkan sama Sani. Kebetulan sekali kau masih ingat Rahmin, mantan kepala desa kita. Dia adalah bukti dari sekian perkataanku. Rahmin, tolong kau ceritakan apa yang sesungguhnya terjadi dengan kampung kita, seperti sedikit ceritamu kepadaku. Memang bukti apa yang kau miliki Rahmi? Enggak kau ikut-ikut membela Marji. Aku hanya ingin menceritakan apa yang sesungguhnya terjadi di kampung kita. Dan maaf Samsani, sebagian dari ceritaku memang sudah pernah aku ceritakan kepada Marji. Kau keberatan dengan apa yang aku akan ceritakan Samsani? Tentu tidak, asal kau menceritakannya dengan yang sebenarnya. Dan ingat, jika kau berani membuat-buat ceritamu atau kau berani berbohong denganku, tanganku masih kuat untuk menghantam dadamu. Tapi mesti kau dulu atasanku. Ceritakanlah. Kenapa kau mengancam Rahmin, Sani? Kau takut? Tidak. Kau tentu masih ingat Samsani, 15 tahun yang lalu saat orang-orang kampung ini, saat itu aku masih menjabat sebagai lurah dan kalau tidak salah, waktu itu kau menjadi sekretaris desa. Kau ingat saat pertama kali isu abrasi dimulai dan cerita bahwa 1 tahun lagi desa ini akan hilang di telan laut. Ya, aku masih mengingat semua. Kau juga tentu masih ingat bahwa kau mengusulkan padaku agar orang-orang kampung segera disuruh pindah ke daerah lain dan menjual tambak mereka ke pihak pengembang kilang minyak itu. Waktu itu kau datang ke balai desa dengan pihak pengembang kilang minyak dan memberikan alasan itu. Tepat sekali Rahmi. Dan fakta memang terjadi. Setahun kemudian kampung ini mulai mengalami abrasi karena air laut. Lalu apa masalahnya hingga kau menyalahkanku dengan cerita semacam itu? Tapi tunggu sebentar Samsani. Kau seolah-olah melupakan satu hal yang paling penting dari keberadaanmu dan keberadaanku saat itu. Ceritakanlah yang sesungguhnya, Rahmin. Marji, awalnya Samsani memintaku untuk meloloskan izin proyek pengembangan kilang minyak dengan alasan bahwa desa ini akan bertambah maju dengan adanya pelebaran proyek itu. Ini dengan alasan tersebut dan menolaknya. Lalu beberapa hari kemudian, Samsani datang dengan pihak pengembang dan meyakinkanku bahwa desa ini akan hilang dalam waktu 1 tahun di telan
dilawan ombak, dan sebagai jalan keluarnya, warga harus segera pindah dan menjual tambak mereka ke pihak pengembang kilang tersebut, kalau tidak ingin mengalami kerugian yang bertambah besar. Apa waktu itu aku memaksamu untuk menuruti permintaanku? Ya Samsani, karena setelah kau memberikan alasan itu, kau memberiku uang kepercayaan sebesar 5 juta dan memintaku dengan sangat dengan alasan demi keselamatan semua warga yang tinggal di kampung ini. Maksudmu kau disuap Samsani, Rahmin? Ya seperti itu tepatnya. Bukankah seperti kataku, 1 tahun kemudian abrasi mulai melanda kampung kita? Faktanya tidak sampai di situ Samsani. 1 tahun kemudian perusahaan itu tetap mengembangkan perusahaannya dan kau tahu kapal-kapal mulai beroperasi di tepi pantai. Apakah itu suatu kesalahan? Aku tidak yakin. Kau tahu kapal-kapal itu mulai sering melewati garis tepi pantai dan bahkan lebih hingga gelombang ombak, kapal-kapal itu menghancurkan seluruh tambak. Dan sampai saat setelah menghilang kampung kita, dan yang lebih menyakitkanku ternyata kau berada di balik semua cerita itu. Apa kau punya buktinya, Rami? Kertas ini buktinya. Kau telah memasukkan seluruh tanda tanganku untuk perjanjian di perusahaan itu. Aku menemukan salinannya tidak sengaja ketika aku membersihkan kantor kelurahan dan mengakhiri tugasku di kelurahan 12 tahun yang lalu. Maafkan aku Samsani, meski lebih dari 10 tahun dari kejadian itu, kau masih memberikan imbalan untukku dari hasil kerjamu. Tapi ini kenyataannya yang harus aku ceritakan, meski itu pahit untuk diketahui. Kau membohongiku, Rami. Kenapa kau takut pada kenyataan yang kau ciptakan sendiri, Samsani? Kau menyesal mempercayaku. Maaf Samsani, kalau aku harus membongkar rahasiamu. Tapi kau sudah... Sudahlah Samsani, kita sudah mengetahui semuanya. Tidak ada yang harus kita tutup-tutupin lagi. Biarkan aku merawat dan menanam pohon bakau di bekas kampung kita. Hari sudah sore, Samsani. Sebentar lagi para warga dari kampung sebelah akan pergi melaut. Mereka akan melewati tepi laut di belakang rumahku. Aku akan berusaha menyimpan rahasiamu, Samsani, dan aku harap suamiku dan Rahmin mau menjaganya. Cukup kita saja yang mengetahui rahasia.